Firman Tuhan saya ambil dari peristiwa ketika Yosua sedang menghadapi masa transisi di mana dia harus mengambil sebuah tanggung jawab yang besar untuk memimpin orang Israel memasuki tanah Kanaan. Di tengah tanggung jawab dan persoalan yang tantangan yang harus Yosua hadapi, Tuhan datang dalam kehidupan Yosua dan Tuhan menyampaikan sebuah firman yang kuat. Sebuah firman yang tegas, sebuah firman yang kuat untuk Yosua, yang firman Tuhan ini akan menjadi bekal sebenarnya untuk Yosua bisa menjalani kehidupannya, untuk Yosua bisa menjalani tanggung jawabnya, mengerjakan tanggung jawabnya dan menghadapi tantangannya. Di tengah tanggung jawab dan tantangan yang harus Yosua hadapi, Tuhan berkata, "Jadilah kuat dan berani sebab aku ini menyertaimu." Dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan Tuhan untuk Yosua ketika Yosua sedang menghadapi tanggung jawab, ketika Yosua sedang akan menghadapi sebuah tantangan yang besar, firman Tuhan yang sama yang Tuhan sampaikan untuk Yosua, Tuhan sampaikan untuk kita. Kalau kita hari ini sedang akan menghadapi sebuah tantangan yang besar, kalau kita sedang memikul sebuah tanggung jawab, Tuhan berkata dengan kalimat yang sama, dengan kalimat yang spesifik yang sama persis. Tuhan berkata, "Jangan takut, jadilah kuat dan berani oleh karena satu alasan ini, sebab aku menyertaimu." Saya tahu bahwa dalam kehidupan kita nggak pernah lepas dari yang namanya tantangan, kita nggak pernah lepas dari yang namanya persoalan kehidupan kita. Tapi satu ini kita nggak boleh lupa. Sebuah kebenaran ini kita nggak boleh lupa. Bahwa Tuhan sedang menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Jangan pernah lupakan itu. Benar adalah sebuah fakta. Akan ada tantangan yang besar yang akan kita hadapi. Fakta bahwa kita hidup di dunia ini, kita pasti menghadapi sebuah tantangan. Itu sebuah realita. Tapi ada sebuah kebenaran yang harus kita pegang sungguh-sungguh. Bahwa Tuhan menyertai kita di dalam setiap persoalan dan tantangan kehidupan yang akan kita hadapi. Sebesar apapun itu. Penyertaan Tuhan itu nyata loh. Di pagi hari ini sebelum kita masuk lebih dalam, renungkan ini sungguh-sungguh, masukkan ini sungguh-sungguh di dalam hati saudara. Bahwa Tuhan menyertai saudara. Penyertaannya tersedia untuk kehidupan kita. Itu sama seperti saya seorang papa yang gandeng anak saya dan berkata, "Jangan takut, papa menyertai kamu." Ketika anak saya harus menyeberang sebuah jalan misalnya, anak saya nggak akan pernah berjalan sendiri. Kenapa? Karena saya tahu dia nggak akan mampu. Halo? Anak saya masih umur 9 tahun dan 5 tahun. Sebagai seorang papa saya nggak akan pernah ketika tahu bahwa dia akan menyeberangi sebuah jalan yang itu di luar kemampuannya, saya tidak akan pernah melepaskannya. Jadi perkataan Tuhan yang berkata, "Aku menyertaimu," itu sama seperti saya seorang papa yang berkata sama anak saya, "Jangan takut menyeberang." Kenapa? Karena papa menyertaimu. Saya gandeng anak saya. Saya tuntun anak saya. Saya nggak akan dorong anak saya gandeng dan tuntun anak saya. Dan pertanyaannya gini, kalau setelah saya gandeng dan tuntun anak saya, dan anak saya masih takut, itu berarti masalah utamanya sekarang bukan lagi dari diri saya sebagai seorang papa. Permasalahannya adalah persepsi dan imannya kepada saya. Coba perhatikan ini baik-baik. Kalau saya sudah gandeng dia dan saya berkata aku akan menyertaimu dan dia masih takut nyebrang, saya masih harus seret-seret dia. Halo?
itu berarti dia nggak percaya sama saya. Itu berarti dia tidak mempercayai saya sanggup untuk menuntun dan gandeng dia menyeberangi jalan itu. Nah, sebagai seorang papa, ketidakpercayaannya itu menyakiti hati saya. Halo, betul nggak? Halo, shalom. Ketidakpercayaannya itu bukan cuma sekedar sebuah kelemahan di mata saya. Ketidakpercayaannya itu sangat menyakiti hati saya dan bahkan itu boleh saya bilang adalah sebuah dosa di mata saya. Kok cek kurang ajari bahasa Surabaya. Papamu ini sudah makan asam garam, ya kan? Nyebrang jalan ini sudah berpuluh-puluh ribu kali mungkin. Agak alay, puluhan ribu kali. Kenapa kamu nggak percaya? Papa bisa menyertaimu. Bisa anak maksudnya? Bukankah itu yang selama ini kita sedang alami dan hadapi? Benar, kita akan nyeberangi jalan sebuah tantangan yang besar. Tapi kalau Tuhan sudah berkata, aku menyertaimu. Dan kita masih takut, kita sedang berkata sama Tuhan, enggak Tuhan, Tuhan gak cukup mampu untuk melewatkan aku di tempat ini. Dari tantangan yang besar ini. Makanya Tuhan berkata, segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman, itu adalah dosa. Bahasa atau sistem kerajaan Allah yang Tuhan inginkan, yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita adalah iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Kalau Tuhan berkata, aku menyertaimu, maka kita bisa menggantungkan, mempercayakan, pegang penuh tangan Tuhan dan Tuhan kita berkata, ya Tuhan, karena Tuhan menyertai aku akan bisa melewatinya. Ada amin. Jangan jadi seorang anak kecil yang perlu diseret-seret. Ayo. Enggak. Cukup dia pegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Kita akan jalan. Ada amin. Coba lihat kanan kiri saudara. Katakan sama mereka, Tuhan menyertaimu. Tuhan menyertaimu. Penyertaan Tuhan itu bukan cuma sekedar sebuah kejadian imajiner. Penyertaan Tuhan itu bukan cuma sekedar sebuah kejadian yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Enggak loh. Penyertaan Tuhan itu nyata, real. Pasti. Janjinya ya dan amin. Dan kalau Tuhan sudah berkata-kata, kalau Tuhan sudah berfirman, dia pasti menggenapi. Lebih mustahil Tuhan tidak menggenapi janjinya daripada dia menggenapi janjinya. Adalah kemustahilan kalau Tuhan tidak menggenapi janjinya. Segala sesuatu mungkin buat Tuhan. Tapi ada satu yang tidak mungkin. Ada satu hal yang tidak bisa Tuhan kerjakan. Yaitu dia tidak mengerjakan janjinya. Amin. Ada amin. Lalu lebih lanjut Yosua mengalami proses, mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan. Sampai di satu titik di Yosua pasal yang ketiga, Tuhan mau melewatkan Yosua. Tuhan sudah berjanji, aku akan menyertaimu, aku akan menyertai kalian. Kamu gak perlu takut, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadilah kuat dan berani sebab aku menyertaimu. Lalu lebih lanjut Tuhan menuntun Yosua untuk melewati, untuk menyeberangi sungai Yordan. Dan kita mau lihat cara penyertaan Tuhan. Kalau kita bicara tentang penyertaan Tuhan, ternyata penyertaan Tuhan itu ada formulanya. Ternyata penyertaan Tuhan itu ada sistem, ada aturan mainnya, ada protokolnya. Ada sesuatu yang perlu kita kerjakan supaya kita bisa selaras dengan Tuhan dan membuat penyertaan Tuhan itu aktif. Dan membuat penyertaan Tuhan itu menjadi nyata. Tuhan itu bukan seperti mesin ATM yang perlu kita cuma menurut kebutuhan kita sendiri. By the way, even itu sekalipun itu mesin ATM, bukankah kita
Kalau datang ke mesin ATM kita perlu mengikuti urutan yang sudah ditetapkan di mesin ATM itu. Baru mesin ATM itu bisa berfungsi. Penyertaan Tuhan itu nyata. Tapi kalau kita mau mengalami penyertaan Tuhan, kita harus mengikuti sistemnya, protokolnya. Kalau kita nggak mengikuti sistem dan protokolnya, yang terjadi adalah dia nggak bisa genapi janjinya. Saudara, kalau saudara nangkep maksud saya. Kalau saudara datang ke mesin ATM dan saudara cuma bilang gini, minta 100.000, keluar nggak? Enggak. Sama dengan Tuhan loh. Saya nggak ngomong Tuhan kayak mesin ATM. Enggak, Tuhan jauh lebih dalam lagi dari itu. Tapi di awal ini saya ingin saudara menangkap bahwa penyertaan Tuhan itu sekalipun nyata, tetapi kita perlu ngikutin cara kerjanya Tuhan supaya penyertaannya itu bisa bermanifestasi sempurna buat hidup kita. Coba lihat Yosua pasal 3, ayat 3 dan 4. Sudah ketemu? Yosua pasal 3 ayat 3 dan 4. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan. Tabut perjanjian Tuhan merupakan lambang dari kehadiran Tuhan waktu itu. Oke? Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan apa? Mengikutinya. Garis bawahi kata itu, mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak berapa? Kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, garis bawahi kata itu. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui apa? Dahulu. Jadi Tuhan sudah berjanji akan menyertai, tapi kamu perlu mengikuti aturannya. Penyertaan Tuhan, tabut perjanjian Tuhan itu harus berdiri di depanmu. Dan kamu apa? Mengikutinya. Harus ada jarak 2000 hasta. Dengan maksud apa? Supaya kamu tidak mendahuluinya. Supaya kamu tidak melewatinya. Dengar ini baik-baik. Penyertaan Tuhan akan nyata kalau kita mengizinkan Allah yang memimpin. Karena Tuhan berkata tabut perjanjian Tuhan itu harus berdiri di depan dan kamu yang mengikuti. Kalau tabut perjanjian Tuhan itu berjalan, kamu harus ikut berjalan. Kalau tabut perjanjian itu berhenti, kamu harus berhenti. Halo? Nah, masalahnya kita ini dalam kehidupan kekristenan kita, dalam kehidupan kita yang sementara di dunia ini, kita begitu sombong, kita begitu egois, kita begitu mengandalkan kekuatan kita sendiri, sampai-sampai Tuhan yang ada di belakang kita yang ada di depan. Mazmur 23 itu jadi ayat favorit buat semua orang Kristen. Tuhan adalah gembalaku yang baik, tak akan kekurangan aku. Amin. Masalahnya gini, dengar ini bebek, semua lihat saya. Dengar, gembala hanya menggembalakan domba, bukan bebek. Kalau saudara masih menjadikan dia tukang angon, bukan gembala, maka saudara pantas mengalami kekurangan aku. Halo, tahu bedanya tukang angon sama gembala? Tahu tukang angon yang apa namanya bawa bebek-bebek itu? Bebeknya yang berdiri di depan, terus yang tukang angonnya itu bawa tongkat gitu kan? Ayo, gitu kan? Ya enggak? Dia bukan tukang angon kita, dia gembala kita. Artinya dia yang harus memimpin di depan, dia panggil nama kita, dan waktu dia panggil nama kita, kita ikut. Gembala itu langkah kakinya diikuti sama domba. Kalau bebek
itu skarepe dhewe. Pokoknya tukang angon yang bagian gepui gitu kan, apa? Ayo gurai, apa gurai itu. Bagian gurai di belakang terus, ayo, ayo. Siapa yang mau menikmati Tuhan itu? Gembala kita. Izinkan dia yang berdiri di depan, dia yang memimpin, kita yang ikut. Jangan nyerontong aja, nyongotong aja. Halo? Coba lihat kanan kirinya, pendeta di depan lagi ngomongin Anda. Coba ngomong lagi lebih tegas lagi, jangan jadi bebek, jadi domba. Ini gak ada yang berani kelihatannya ya kan. Jangan jadi bebek, jadi domba. Karena hanya domba yang menikmati penyertaan Tuhan. Hanya domba yang menikmati tak akan kekurangan aku. Sebab Tuhan yang memimpin hidup kita. Dan dikatakan di situ 2000 hasta, artinya ada jarak. Saudara hitung sendiri di rumah berapa kilometer tuh sebenarnya. Kokian boleh nggak minta tolong berdiri di tengah sini Kokian? Ya. Hadap sana ya. Ganteng ya. Ya sudah punya istri. Agak majuan Kokian. Lagi sebelah istri. Itu. Gak usah terlalu sebelah. Tengah aja. Maju lagi. Siap. Siap. Dia berkata, Tuhan berkata, harus ada jarak antara kamu dan tabut perjanjian itu. 2000 hasta. Jaraknya diatur loh. Halo, dengan presisi 2000 hasta. Itu artinya kalau tabut perjanjian Tuhan itu, anggaplah Kokian ini hadirat Tuhan gitu kan. Anggaplah serupa. Ya kan? Karena Yesus ada di dalamnya. Ngomong apa sih saya ini? Anggap ini tabut perjanjian Tuhan. Tuhan berkata harus ada jarak antara kamu dan tabut itu, antara aku dan engkau, 2000 hasta. Maksudnya supaya engkau tidak berjalan terlalu agresif. Halo, berjalan terlalu gegabah dalam hidupmu, sampai-sampai engkau ada di satu titik di mana dia bukan lagi yang memimpin, dia sudah sejajar di hadapanmu. Dan tinggal selangkah lagi. Engkau yang memimpin dan di momen Tuhan yang diri kita yang memimpin, Tuhan yang di belakang. Kita menghadapi segala sesuatu yang di depan situ dengan kekuatan kita sendiri, dengan pengertian kita sendiri. Dan pantas di momen itu kita jadi takut dan khawatir. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi di depan. Tuhan berkata, kamu harus berdiri secara presisi di belakangku 2000 hasta. Karena kamu nggak tahu jalan yang akan kamu tempuh. Di tempat ini nggak ada yang tahu masa depannya akan seperti apa, betul? Hanya Tuhan yang tahu masa depan kita. Dia yang tahu masa depan kita akan jadi seperti apa. Kalau kita memutuskan kita yang berjalan di depan, kita nggak tahu masa depan kita. Kita buta tentang masa depan kita. Kita nggak tahu jalan yang harus kita ambil. Di momen itu pantas kita takut. Di momen itu pantas kita khawatir. Di momen itu pantas kita kekurangan. Karena kita nggak tahu. Nggak punya bayangan sama sekali. Jalan mana yang harus kita ambil. Jangan mendahului Tuhan dengan mengambil sebuah keputusan yang gegabah dalam hidup. Dalam semua aspek kehidupan kita. Mau pilih pacar, umur saudara sudah mepet misalnya. Jangan dahului Tuhan, tunggu Tuhan. Kalau Tuhan ngomong jalan, jalan. Karena saudara tahu bahwa semua orang yang punya niatan dalam hal apapun ya. Lagi PDKT punya niatan, itu malaikat tuh sungguhan. Sayapnya akan dikembangkan luar biasa. Saudara masuk mobil, dibukakan pintu mobilnya. Itu lagi
lagi PDKT, nanti menikah belum tentu. Ini yang suami istri lagi koeng. Dulu waktu PDKT, dari pagi sampai subuh, bukan sampai malam loh, sampai subuh, mau diantar. Apalagi kalau nemenin cewek itu belanja, untung istri saya nggak gitu, sungguhan. Aman. Kalau cewek belanja, itu fitness 5 jam kalah kalorinya itu. Lagi punya maksud, kita akan tertipu dengan itu. Rekan bisnis, nggak semua rekan bisnis yang Kristen itu, apalagi atas nama pemimpin, dia pemimpin di Gereja Mawar Sharon Surabaya. Belum tentu. Sebuah bisnis yang saudara lakukan, perlu rekan bisnis yang saudara perlu sepakat sama-sama. Saudara perlu untuk menunggu dan menanti Tuhan. Halo? Apakah saya masuk di akal saudara? Jangan gegabah dan mendahului Tuhan. Karena di momen kita mendahului Tuhan, Tuhan itu di luar tanggung jawabnya Tuhan. Itu kayak kita naik bemo, slogannya kehilangan tanggung jawab penumpang. Karena bukan bukan Tuhan yang mimpin, kita yang memimpin. Koken boleh duduk dulu, nanti lagi ya Koken. Amsal pasal 3 ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akui dia, libatkan Tuhan dalam semua tingkah laku kita, dalam semua keputusan yang harus kita ambil. Akui dia, libatkan Tuhan. Itu sebenarnya itu, akui dia itu, libatkan Tuhan, sertakan Tuhan, tunggu Tuhan. Jangan seperti Saul yang melangkahi Tuhan. Tuhan belum datang dalam wujud Samuel untuk mempersembahkan korban. Saul sudah mempersembahkan korban. Dia melangkahi Tuhan. Dan sebab itu dia ditolak sama Tuhan. Sebab alasan Saul melangkahi Tuhan dan tidak melibatkan Tuhan. Di momen itu, Tuhan menolak Saul. Mungkin saudara berkata, loh tapi saya punya kebutuhan. Hari itu mungkin Saul berkata, kita ini butuh cepat. Nih orang Israel mereka lagi bingung. Peperangan harus dimulai. Peperangan perlu dimulai. Saudara ingat ceritanya Saul? Kalau saudara lupa, saya ceritakan sejenak. Saul di momen itu harus berperang dan kebiasaan mereka, hukumnya orang Israel, sebelum berperang mereka harus mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Dan yang mempersembahkan korban tidak boleh orang lain kecuali Samuel hari itu. Dan peperangan sudah akan dimulai, musuh sudah mendekat, orang Israel sekelilingnya sudah sangat takut, tapi Samuel nggak datang-datang. Dan orang Israel akhirnya, sudah ayo kita persembahkan korban, kita perang, Tuhan pasti menyertai kita. Saul mempersembahkan korban, mereka perang. Dan hari itu Samuel datang dan sangat marah sama Saul. Engkau sudah melanggar perintah Tuhan. Yang seharusnya kerajaanmu akan kokoh sampai keturunan-keturunanmu. Tapi karena keputusanmu yang salah ini, Tuhan menolakmu menjadi raja. Sebuah keputusan kecil mungkin. Tapi itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Saudara, saya mau ajar saudara bahwa jangan hidup hanya berdasarkan kebutuhan. Halo? Semua kita punya kebutuhan, tapi jangan hidup hanya berdasarkan kebutuhan.
Yang memimpin hidup saudara itu bukan kebutuhan. Kalau yang memimpin hidup saudara itu cuma sekedar kebutuhan, saudara minta maaf sama seperti keledai yang dikasih tongkat, ada wortel di depan saudara. Saudara bergerak hanya karena kebutuhan. Pernah lihat gambar itu? Kita bukan minta maaf, kita bukan keledai. Yang menggerakkan kita, yang menuntun kita, yang berdiri di depan kita bukan kebutuhan. Di mana ada kebutuhan, kebutuhan kita bisa terpenuhi, kita kejar. Hidup kita harus lebih tinggi dari itu. Bukan berdasarkan kebutuhan yang memimpin hidup kita, melainkan tuntunan Tuhan. Pastikan itu betul-betul. Pastikan bahwa yang memimpin hidup kita, yang menjadi motivasi hidup kita, yang menggerakkan hidup kita adalah tuntunan Tuhan, bukan kebutuhan hidup kita. Dengar ini. Kalau hidup kita dituntun, kalau hidup kita hanya berdasarkan kebutuhan, kita akan sampai di satu momen dalam kehidupan kita, kebutuhan kita akan kekurangan. Kita akan kekurangan. Tapi kalau kita hidup berdasarkan tuntunan, bukankah firman-Nya berkata, cari dulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cara untuk kita itu tidak kekurangan. Saudara perlu perhatikan siapa yang memimpin. Itu maksudnya carilah dahulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya itu. Itu maksudnya adalah biarkan Tuhan yang memimpin. Kalau dia berkata jalan, jalan. Kalau dia berkata berhenti, berhenti. Kalau dia berkata tunggu, tunggu. Kalau dia belum bergerak, jangan berani bergerak. Ada amin. Jangan, bahasa Italinya itu gini, jangan gerusa-gerusu. Itu bahasa Italia. Artinya apa? Artikan sendiri. Jangan gerusa-gerusu dalam hidup. Nyerontong aja. Wait. Kadang-kadang Tuhan berkata, wait, tunggu. Loh, tapi gak bisa Tuhan sekarang nih, kalau gak sekarang kesempatannya hilang. Tuhan berkata, wait. Makanya banyak orang Kristen bisa dimakan, bisa menjadi korban, bahkan merupakan pelaku dari sebuah penipuan yang besar. Karena banyak orang Kristen bukan digerakkan oleh tuntunan Tuhan, tetapi oleh kebutuhan. Dan saya berdoa, jemaat GMS Surabaya bukanlah jemaat yang digerakkan oleh kebutuhan. Kita dengar tuntunan Tuhan, kita ikuti tuntunan Tuhan. Kita tunggu tuntunan Tuhan. Amin. Amin. Jangan mendahului Tuhan. Jangan mendahului Tuhan. Kokian boleh lagi? Oke. Nanti bayarannya setelah ini ya Kokian. Saya transfer. Tuhan berkata, harus ada jarak antara kamu dan aku 2000 hasta. Artinya jarak itu harus diatur. Gak boleh mendahului, tapi juga tidak boleh sampai menjauh. Kokian boleh jalan. Kalau Tuhan sudah berjalan, terus Kokian. Dan kita tidak berjalan, yang terjadi jaraknya bukan lagi 2000 hasta. Kita berkata Tuhan sudah bergerak di depan. Stop dulu gak apa-apa. Kasihan tuh nabrak itu nanti. Iya. Kalau Tuhan sudah bergerak, Tuhan sudah bersemangat untuk menyeberangi sungai Yordan. Untuk mau memasuki peperangan yang besar. Tapi kita berkata, enggak Tuhan aku takut. Enggak Tuhan, gak mungkin kita bisa menang. Sungai ini gak mungkin bisa berhenti, terlalu besar Tuhan. Padahal Tuhan sudah bergerak loh. Halo?
kita masih tinggal di dalam keadaan kita masih tinggal dalam keputusasaan kita masih tinggal di dalam pesimisme kita. Padahal Tuhan sudah jalan. Tuhan sudah bergerak dan Tuhan sudah ini waktunya, ini momennya untuk kita menaklukkan tanah Kanaan. Tapi kita masih tinggal. Apa yang terjadi? Jaraknya semakin jauh. Tuhan sebenarnya bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Kita yang menolak untuk mengikuti Tuhan dan kita kehilangan Tuhan. Jangan menjauhi Tuhan dengan menjadi apatis dan pesimis. Yang perlu kita lakukan ketika Tuhan bergerak. Setakut apapun kita, kalau Tuhan sudah memimpin kita bergerak. Amin. Jalan, tantangan apapun hadapi. Mertua sejahat apapun hadapi. Hutang sebesar apapun hadapi. Jangan mungkin, enggak Tuhan, enggak mungkin, ini terlalu besar buat aku, enggak bisa, mana mungkin, enggak mungkin. Terus sibuk dengan yang kalimat enggak mungkin itu, padahal Tuhan sudah, aku siap memimpinmu menghadapi peperangan ini. Jalan. Pekerjaan seberat apapun kalau Tuhan sudah mimpin kita, hadapi. Jangan punya mental yang ciut, jangan punya mental yang takut, jangan punya mental yang membuat kita tetap tinggal dalam keadaan kita. Ambil tanggung jawab, hadapi itu. Jangan putus asa, jangan kalau Tuhan sudah bergerak, kita masih, Tuhan tolong aku, Tuhan berkati aku loh. Tuhan sudah jalan kok. Ikuti, berkat Tuhan akan ngalir. Apa yang ada di tangan saudara, kerjakan. Mertua sejahat apapun, masak buat mertua. Percaya, masakan saudara punya jampi-jampi. Dengar, semua lihat saya. Dengar ini. Kokian boleh balik duduk. Kasih ya, kayak disetrap ya. Dengar, semua lihat saya. Perhatikan kalimat saya sungguh-sungguh. Tidak ada masalah yang selesai hanya gini. Masalah saudara nggak akan selesai kalau saudara tetap tinggal di kamar dan meratapi nasib saudara. Nggak akan selesai. Halo. Sungai Yordan nggak akan terputus kalau saudara terus mempertanya, oh sungainya besar ya, oh sungainya besar ya. Ya memang besar sungainya. Memang deras arusnya, lewati. Ada mujizat kok, ada pertolongan kok. Masalah nggak akan selesai kalau saudara tetap tinggal di kamar saudara. Keluar dari kamar, berjuang. Pertandingan nggak akan pernah saudara menangkan. Kalau saudara hidup dalam keputusasaan saudara dan meratapi nasib. Gak akan. Tidak ada mujizat tanpa masalah. Tidak ada kemenangan tanpa Goliat. Tidak ada kemuliaan tanpa gua singa. Siapa yang mau kemuliaan Tuhan? Siapa yang mau ditinggikan Tuhan? Masuk gua singa. Siapa yang mau kemenangan besar? Mau? Bukan kemenangan kecil, kemenangan besar. Angkat tangan tinggi-tinggi. Hadapi Goliat besar. Hadapi Goliat besar, saudara. Semua orang, oh Tuhan aku butuh mujizat. Masalahnya mujizat yang disebut mujizat itu baru terjadi kalau ada masalah. Amin. Waktu saya sudah hampir habis. Saudara masih 2 jam lagi boleh? Ini masih panjang loh ini saudara. Masih antusias? Saya nggak tahu dengan hidup saudara. Tapi kalau hari ini saudara berkata, iya Pak, gampang khotbah. Saya sudah coba berulang kali tapi saya gagal. Saya sudah coba ratusan cara dan saya gagal. Sudah memang mungkin ini takdir saya. Kalau firman Tuhan hari ini berkata, berfirman buat hidup saudara, hadapi. Tuhan sedang berjalan buat hidupmu. Ada satu momen di Yohanes 5 ayat 8 dan 9. Cerita tentang seorang yang lumpuh
38 tahun lamanya di kolam Bethesda. Tahu ceritanya? Dia sudah melihat begitu banyak orang yang disembuhkan. Karena orang yang pertama kali masuk ke kolam Bethesda itu disembuhkan. Dia lumpuh 38 tahun. Dia sudah coba ketika goncangan malaikat terjadi. Dia sudah coba, dia berusaha. Gagal. 38 tahun nggak tahu berapa kali dia coba, dia gagal terus. Dan Yesus datang sama dia, Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Waktu Yesus tanya maukah engkau sembuh, jawabnya orang lumpuh ini, aku mau sembuh Tuhan. Sebenarnya dia nggak jawab aku mau sembuh, dia jawabnya agak nyeleneh. Nggak ada orang yang menolong aku. Kita pikir pintu kita itu kalau satu tertutup, hidup kita sudah habis. Dengar saya bebek, kalau satu pintu tertutup, masih ada pintu lain yang terbuka. Don't give up. Orang ini tidak menjawab pertanyaannya Tuhan Yesus dengan jawabnya kalau seharusnya mau nggak sembuh, jawabnya mau atau tidak mau. Selesai. Tapi orang yang nggak ada orang yang nolong aku. Yesus tidak mengurusi, Yesus tidak tekuni persepsinya dia. Yesus memberikan perintah. Apa perintahnya? Ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yesus gak kasih penjelasan macam-macam. Enggak, ada cara lain, ada pintu yang masih baik saya loh. Yesus gak pakai ngomong macam-macam. Yesus cuma berkata, kalau kamu mau sembuh, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Orang lumpuh disuruh bangun, angkat tilam, berjalan. Jawabannya harusnya gini, nggak bisa. Kalau sudah bisa, nggak perlu aku nunggu 38 tahun. Aku sudah coba berulang kali bangun dan berjalan. Nggak bisa, lumpuh aku ini. Halo? Tapi saya bersyukur orang ini tidak tinggal dalam keadaannya. Tidak tinggal di dalam alasannya. Sekalipun dia punya alasan kuat untuk tidak bangun dan berdiri. Dia punya alasan kuat untuk tetap tinggal dalam keadaannya. Tapi dia tinggalkan semua alasan. Dia tinggalkan semua keraguan. Dia tinggalkan semua pesimis. Dia tinggalkan keapatisannya. Dia bangun. Dan bukan hanya bangun. Dia berjalan. Dan bukan hanya berjalan. Dia angkat tilam. Halo. Mungkin waktu langkah pertama dia berkata, aku sudah di sini 38 tahun, ada satu orang yang katanya orang hebat suruh aku bangun. Apa salahnya mencoba? Halo. Dia ikuti langkah awal, dia bangun. Melangkah dulu. Saudara dengar. Kalau saudara sedang ada dalam sebuah keadaan yang sebuah keadaan yang statis dan saudara perlu berubah, saudara perlu perubahannya bertahap. Halo, yang paling penting adalah langkah awal. Nggak usah bingung angkat tilamnya dulu. Yang dia lakukan tuh bukan, Yesus tuh kasih langkahnya praktis sekali. Dia nggak berkata angkat tilammu dulu, enggak. Bangun dulu. Itu kayak bangun dari tempat tidur, nggak usah mikir sikat gigi. Habis bangun tidur, ku terus mandi, nggak usah bingung mandi. Bangun dulu. Buka mata dulu, turunkan kaki dulu. Baru lakukan yang lain. Bisa nangkap maksud saya? Melangkah, yang paling penting apa? Melangkah. Bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Jangan tinggal dalam keputusasaan saudara. Terus melangkah dan mencoba. Karena mujizat tinggal selangkah lagi. Karena mujizat tinggal selangkah lagi. Kalau ada kalimat yang Tuhan hanya sejauh doa, mujizat saudara hanya tinggal selangkah lagi. Camkan itu baik-baik. Mujizat saudara hanya tinggal selangkah lagi. Saya mau saudara renungkan ini baik-baik. Mujizat saudara, pertolongan saudara
tinggal selangkah lagi. Iblis akan membuat saudara tinggal dalam keputusasaan saudara. Tapi Tuhan berkata, bangun, angkat tilammu, dan berjalanlah. Bangun, angkat tilammu, dan berjalanlah. Amin. Ada amin. Kalau mungkin saudara datang dan di tempat ini dan saudara berkata, duh tapi saya nggak punya masalah, saya nggak punya tantangan, hidup saya baik-baik saja. Tapi justru di dalam kenyamanan saudara itu, saudara menjadi orang yang statis. Saudara menjadi orang yang tidak mengikuti Tuhan lagi. Dulu saudara seorang yang antusias. Dulu saudara orang yang radikal sama Tuhan. Tapi hari ini karena kenyamanan saudara, saudara puas dengan keadaan saudara, menikmati segala sesuatunya. Saudara nggak lagi punya semangat untuk mengikuti Tuhan. Saya mau berkata hari ini, Tuhan belum selesai juga dengan saudara. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang statis. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang berhenti bekerja. Dia berkata, Bapakku terus bekerja, masih bekerja, dan akan selalu terus bekerja. Artinya Tuhan kita Tuhan yang bergerak. Gereja ini akan jadi gereja yang terus bergerak. Gak peduli hasilnya apa, kita akan terus bergerak. Amin. Saya mau pastikan dalam hidup saya gak mau jadi orang yang pensiun. Saya mau bergerak mengikuti Tuhan sampai akhir. Jangan puas dengan keadaan hari ini. Karena the best is yet to come. Yang terbaik masih akan ada di depan kita. Kalau kita berkata, aku sudah puas dengan keadaanku hari ini, semuanya tertata dengan baik, semuanya ekonomi semua baik. No. Yang terbaik masih ada di depan saudara. Tapi saya sudah masuk usia senja, enggak ada usia senja dalam kerajaan Tuhan. Amin. Kalau kita masih diberi nafas sama Tuhan, itu artinya pertandingan kita belum selesai. Kita perlu menjalani pertandingan kita. Kita perlu terus bergerak aktif, antusias, semangat. Karena yang terbaik masih ada di depan kita. Jalani hari saudara dengan sebuah harapan. Karena Tuhan memimpin kita untuk bergerak maju. Tuhan tidak pernah memimpin kita untuk tinggal di dalam kenyamanan kita. Tuhan mau kita bergerak. Dan saya percaya kalau kita mengikuti Tuhan, kemenangan demi kemenangan akan terjadi buat hidup kita. Amin.